Pada para jamaah rahimakumullah, melanjut yang kemarin tentang rangkaian Idul Adha yang barangkali perlu kami jelaskan kembali. Bisakah beda tanggal antara Arab dan Indonesia? Bisa sama, bisa beda. Kita menemukan NU di kitab-kitab kuning, kitab pegangan Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan kitab Tarjih Muhammadiyah halaman 172 berdasarkan hadis Bukhari Muslim memegangi prinsip tanggal 1 itu kalau berhasil meru'yat hilal, berarti besok tanggal 1. Kalau maghrib sekarang enggak berhasil meru'yat hilal karena belum muncul atau sudah muncul menurut hitungan, tapi nyatanya juga belum bisa dihisab karena terlalu pendek, maka tetap saja pakai pegangan hadis Bukhari Muslim, puasa atau tidak, tanggal 1 atau tidak, bergantung berhasil meru'yat atau tidak. Paham ya? Hilal itu bisa diru'yat biasanya 3 derajat lebih. Kalau masih 1 derajat enggak bisa, 2 derajat juga hampir enggak bisa, hampir mustahil. Baru bisa dilihat itu 3 derajat, 4, 6. Nah, peristiwa ru'yat yang kemarin, kalau enggak salah malam Sabtu kemarin ru'yatnya, itu Saudi sekitar 6 derajat. Indonesia paling ujung, Aceh ujung sana, itu sekitar 3 itu sebelum 3 lebih banyak juga susah di ru'yat. Nyatanya kita juga enggak berhasil meru'yat, sudah pakai alat sangat canggih. Lalu kalau sekitar kita Surabaya, Malang, Indonesia Barat sini, itu malah mungkin kisaran 3 kurang dikit. Terus NTT kisaran 2. Terus Papua Nugini, Merauke di bawahnya lagi. Walhasil senusantara termasuk Malaysia, termasuk Muslim Patani Thailand, termasuk Muslim Burma atau Rohingya, Muslim yang belahan timur itu kemarin nggak berhasil meru'yat. Dan seperti Indonesia juga, mereka menetapkan tanggal 1-nya sehari setelah Saudi. Kenapa? Karena memang kita derajatnya pendek, nggak berhasil diru'yat. Pegangan dari Nabi, puasa atau tidak, tanggal 1 atau tidak, bukan bergantung hisabnya wujud, tapi bergantung sudah bisa diru'yat atau belum. Paham nggih? Artinya secara syar'i sangat bisa dipertanggungjawabkan. Lalu dalam beribadah kita itu diperintahkan memegangi syariat. Asal syariatnya oke, benar atau salah secara hakiki itu bukan urusan kita. Saya sholat sudah pakai kompas menunjuk kiblat sana, ikhtiar sudah maksimal, ternyata agak nyerong dikit dari jarak 9.000 kilo itu, sana sudah jauh di sininya Ka'bah ya, itu sholat kita sah meskipun hakikatnya enggak pas Ka'bah, karena kita sudah memegangi syarak. Kalau di zaman Nabi dulu, karena Nabi sholat dari Madinah itu utaranya Mekah, kiblat bagi Nabi ketika itu kidul, madhep ngidul. Nabi itu bersabdanya, yang penting jangan ngadep ngetan, jangan ngadep ngulon, pokok ngadep kidul itu kiblat. Mbuh rodok kengetan didik, rodok kengulon didik, pokok ngadep
kidul, itu kiblat. Dan andai kayak Masjid Nabawi, dawane soft itu ujung sampai ujung adalah setengah kilo. Masjid Nabawi itu loh, 500 meter. Lebarnya Ka'bah, kiblat Ka'bah itu hanya sekitar 8 meter. Ini Madinah, ini Mekah, ada kiblat 8 meter. Terus dari sini Nabi membuat masjid panjang, ya enggak dari zaman Nabi, lebarnya ya sekarang ini. Panjangnya, lebarnya ini sampai 500 meter. Tapi yang pas pengimaman ini memang lurus Ka'bah. Dari pas pengimaman ini radius 8 meter lurus Ka'bah. Nah yang softnya di ujung sini kan yo kene Ka'bah sih, soft di ujung sini kene Ka'bah. Itu Nabi nggak pernah mewajibkan sing pojok kono rodok ngene, pojok kono rodok ngene, enggak, asal ngadep itu aja. Syariat begitu itu sudah membolehkan. Dan kalau ternyata meleset didik, soal hakikatnya nggak pas, itu bukan urusan kita. Paham enten? Sampean nikah dengan wanita, zahirnya nggih kula purun, palingnya ngucap angkah tukar, sampean ngucap qabil tu sah menurut zahir. Perkara ternyata ati ora gelem yo gak ero. Lho sembarang-barang kudu hakikate ya sapa Mas iso Mas. Gitu loh. Ojo didik-didik hakikate. Kita itu urusan syariat. Diundang di rumahnya teman sesama santri, disuguh daging. Sing ngundang padha Islami, sregep salat, sudah secara zahir suguhan itu sah, halal. Enggak boleh zaman malah teliti sampai hakikatnya. Tadi zaman belehnya pakai bismillah apa enggak Mas? Nyucinya sampai bersih, sampai enggak ada darah apa Mas? Enggak perlu nanya-nanya begitu itu. Secara zahir yang nyuguh sesama muslim, rajin sholat lagi ya sudah. Perkara tiba ngimbelai keliru ya enggak eruh. Paham ya? Oh mana bakat diterowong, arep dipangan, arep mangan rong. Ono getiye ngono gak. Tambah khurafat dengan ini. Nah, menurut syariat hadis Bukhari Muslim, kita itu suruh puasa, suruh riyoyo, suruh menetapkan tanggal 1 berdasar ru'yat. Weh hasil ru'yat 3 derajat, sesuk poso tanggal 1. Hasil ru'yat 4 derajat, sesuk poso tanggal 1. Enggak berhasil meru'yat karena di bawah 3 derajat, maka kita nyatakan tanggal 1 ini besok. Perkara hakikate hari itu sudah tanggal 1, bukan urusan kita. Paham? Pegangi syariat, selesai. Kenapa sih harus hakikat? Clear apa enggak nih? Nah, jadi kita dengan Saudi bisa sama, bisa beda. Kalau Saudi meru'yat 8 derajat Mas, 7 derajat, lalu Aceh sana 4 derajat, itu sangat bisa di ru'yat. Lalu Indonesia sampai Merauke menyatakan besok tanggal 1. Konteks seperti itu bisa sama. Nenek Saudi 4 derajat, 3 derajat, 5 derajat, 6 kurang titik, Aceh 3 koma sedikit, itu pun sulit. Surabaya tambah mendelep maneh, timur tambah mendelep maneh. Jangan disalahkan petinggi-petinggi agama MUI, ya kiai-kiai menyatakan besok belum tanggal karena belum berhasil diru'yat. Perkara hakikat dalam hitungan sudah, kita enggak dituntut enggak dituntut beragama itu sampai hakikat. Contoh lagi, kira-kira di dalam tanah sana ada sapi tengnya mana? Misalnya situ ada sapi teng, nerembes apa enggak? Pakai daya kapiler. Terus kita yang sujud di sini sah apa enggak? Ya enggak ero. Dohire ra ono telek, ra ono najis ya sudah.
Dadi diterowong ono najis, alah mas. Itu loh. Halo. Ngoten nggih? Jadi sekali lagi sama bisa, beda juga bisa. Kalau sampean ngotot wong kita dengan Saudi loh hanya jarak 4 jam waktu. Kenapa beda? Oke, kepingin sama. Oke, kita itu kalau sama bukan Jakarta tok mas, sampai Merauke. Yang jarak 4 jam itu kan Jakarta. Kalau Merauke jarak 6 jam. Apa maunya sampean? Ya samalah seluruh Indonesia, sama dengan Saudi. Saya nanya, Papua Nugini sekalian sama apa besoknya? Hah? Hei, mikir aja, jangan ngengkelan. Papua Nugini sekalian sama apa besoknya? Besoknya, kamu Indonesia dari Saudi berjarak 9.000 kilo, beda tanggal, kamu kritik. Sementara Papua Merauke dan Papua Nugini bertetangga mas, beda tanggal, sampean malah usul beda saja. Mikir iku piye? Paham? Papua Nugini ikut, oke. Vanuatu, timurnya Papua Nugini, yang kira-kira juga berjarak Bali Jakarta. Besoknya apa bareng? Kalau sampean ngotot bareng, itu masih di bawah ufuk. Kalau sampean bilang enggak apa-apa besoknya. Nah, ada 2 negara bertetangga, hanya berjarak 1 jam waktu. Sampean enggak keberatan, tanggalnya beda. Sementara kita dengan Saudi jarak 4 jam waktu, kau keberatan tanggalnya beda. Sampean niku mikire piye? Paham apa? Ya kita pakai realistis. Sana berhasil meru'yat, silahkan tanggal. Kita enggak berhasil meru'yat, ikut hadis Bukhari Muslim. Enggak usah dinyatakan tanggal, gitu loh. Dan nyun sewu, kita itu terbentang sekitar 3 jam waktu. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu sampai kisaran Jakarta atau Lampung. Sana lagi sebetulnya masuk jam keempat, karena kita Indonesia Barat dari Banyuwangi kan, Banyuwangi maghrib jam 5.18, Aceh sana jam 6.18 itu matahari masih terlihat. Jadi Banyuwangi sampai Aceh itu bukan 1 jam, tapi 1 jam lebih. Bentangan waktu Indonesia itu kayak begitu. Perlunya dipastikan penanggalan pakai ru'yat. Ru'yat mas berapa? 3,5. Nah itu nanti yang Papua Merauke sekitar 1, bisalah kita menyertakan seluruh Nusantara itu sudah tanggal. Pertama berhasil meru'yat, yang kedua sampai Indonesia paling timur pun sudah di atas ufuk. Kalau sampean ngotot pakai hisabnya ambil ordinat di Jogja lagi. Ya. Ketemu 0,5, kamu nyatakan tanggal. Sampai Banyuwangi di atas ufuk tanggal. Tapi NTB belum, Mas. Papua juga belum. Terus bagaimana kamu mengumumkan untuk Banyuwangi ke barat besok hari raya? Untuk kembali ke timur besok lusa, apa ngono? Paham kan? Ojo ngengkelan. Kita itu yang awam rakyat biasa manut ngono wis. Kok repot. Manut itu kalau manut golongan enggak mewakili semua. Dan golongan perorangan person itu enggak punya hak untuk mengatur kehidupan publik. Yang rakyat sudah menyerahkan monggo diatur urusan publik ini, itu negara, bukan person. Dan negara, menteri dalam hal ini, ketika akan memutuskan tanggal apa enggak, itu enggak ngundang satu kelompok, ngundang banyak kelompok. Paham kan? Yang penting itu, kalau sama enggak NU, enggak Muhammadiyah,
tapi kebetulan zaman Lemkari, kebetulan zaman LDI, kebetulan zaman apalah PKS, kebetulan zaman Nahdlatul Wathon, Wasliyah sudah terwakili di situ kelompokmu pas rapat itu. Itu loh. Wis ya? Wis? Terus engko posone Arafah piye, Mas? Kita poso Arafah, Saudi wis enggak wukuf. Padahal poso 9 Arafah itu untuk menghormati orang yang wukuf. Sana wukuf kita poso. Kita nuntut tanggale podo. Itu pun pelaksananya enggak podo. Taruhlah diambil mulai poso itu subuh jam 4:30 atau jam 4:15. Saat zaman mau mulai poso Arafah jam 4:15, ini Saudi sana itu masih jam 8 apa mau tarik ke atas jam 12:15 malam ya. Saat orang Papua mau mulai puasa jam 4:15, Saudi sana masih jam 10:15 malam. Saat orang Papua Nugini mau mulai puasa jam 4:15, Saudi sana jam 9:15. Saat orang Vanuatu mau mulai puasa di tanggal yang sama jam 4:15, Saudi sana jam 8:15. Ke timur lagi saat New Zealand memulai puasa jam 4:15, Saudi sana masih sekitar maghrib. Lah ngono iki jenenge padha tanggale apa beda, Mas? Masih sama ngotot di tanggal yang sama itu loh. Pelaksanaannya ya tetap beda. Puasa untuk menghormati orang wukuf. Wukuf itu mulai zuhur tanggal 9. Arafah wukuf zuhur London itu masih jam 9. Jam 12 Mekah, London jam 9. Arafah mulai wukuf jam 12, New York itu masih jam 5 pagi. Ya. Terus Arafah mulai wukuf jam 12, Honolulu, Hawaii, nambah 2 jam lagi kan, itu masih sekitar jam berapa? Saudi wukuf jam 12, Inggris jam 9, lalu New York jam 5, sana jam 3, Hawaii, Honolulu jam 3, itu Saudi sudah mulai wukuf sekitar 6 jam sampai maghrib, jamak takdim isya maghrib, lalu berangkat ke Muzdalifah. Saudi bubar wukuf maghrib itu orang London Inggris masih puasa jam 3 sore. Saudi bubar wukuf New York itu masih jam 11. Ya, bener. Nggih. Kok jam 11? Saudi bubar wukuf jam 18, terus Inggris masih jam 15, jam 3 toh. Terus New York jam 11, Saudi bubar wukuf, New York sik poso Arafah, Mas, jam 11 siang. Honolulu sik jam 09, Mas, poso Arafah. Padahal Saudi wis bubar wukuf. Sananya ke Honolulu, timurnya Jepang, entah pulau apa kecil-kecil itu sekitar jam 6 pagi memulai puasa tanggal Arafah, Saudi sudah bubar. Kamu tuntut puasa Arafah di tanggal yang sama pun
akhirnya pelaksananya juga beda hari gitu loh. Paham apa enggak? Jadi wis gak usah mumet lah. Lek tibake tanggal beda ancen wektune dawa, Mas. Ngenteni mutere bulan. Clear ya? Itu tentang tanggal.